Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya saya Ahmad Faris Fakih dengan NIM 230705001 dari Fakultas Teknologi Informasi dari Prodi Teknologi Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang perbandingan atau juga kelebihan serta kekurangan daripada array, stack, queue, linked list, tree, dan graph. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu struktur data. Struktur data adalah cara di mana data disimpan dan diatur dalam komputer atau perangkat digital. Setiap struktur data dalam komputer atau perangkat digital memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing dan dapat mempengaruhi kinerja aplikasi berdasarkan kebutuhan. Pada kesempatan ini juga saya akan menjelaskan sedikit perbandingan struktur data yang umum sering digunakan, yang seperti yang saya sebutkan tadi: array, stack, queue, linked list, tree, dan graph. Oke, pada pertama kita akan melihat sedikit apa saja kelebihan serta kekurangan daripada struktur data masing-masing. Yang pertama ada array. Array ini dia memiliki kelebihan seperti aksesnya itu cepat, mudah dan mudah diimplementasikan. Lalu kekurangannya itu ukurannya tetap sulit untuk menambahkan serta menghapus elemen. Lalu kedua ada stack, dia kelebihannya itu mudah diimplementasikan, serta kekurangannya itu terbatas, hanya sekedar operasi push dan pop, tidak bisa akses dengan acak. Lalu ada queue, dia kelebihannya itu dia menggunakan antrian FIFO, mudah diimplementasikan. Kekurangannya itu dia terbatas pada operasi enqueue dan dequeue, tidak bisa diakses secara acak. Lalu ada linked list, yang dimana ukurannya itu kelebihannya itu ukurannya dinamis, mudah menambahkan serta menghapus elemen tertentu. Lalu ada kekurangannya, yang dimana linked list ini akses elemennya itu agak lambat dan juga memerlukan memori tambahan. Lalu ada tree, yang dimana kelebihannya itu struktur datanya itu hierarkis, efisien untuk mencari dan mengurutkan suatu data. Lalu kekurangannya itu dia itu kompleksitas, implementasinya itu sangat tinggi, lebih tinggi daripada yang lain. Lalu yang terakhir ada graph, yang dimana kelebihannya itu dapat mempresentasikan hubungan kompleks, dan juga kekurangannya itu daripada kompleksitas ini, algoritma dan implementasinya yang tinggi. Oke, selanjutnya kita akan menjawab soal kedua, yaitu kita akan menjelaskan sedikit perbedaan antara array dan list pada pemrograman bahasa Python. Oke, check it out. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit bagaimana perbedaan antara array dan juga list pada pemrograman bahasa Python. Nah, yang dimana perbedaannya itu mungkin satu yang itu dia itu yang dimana array dia tipe datanya itu tipe datanya itu satu, statis, tidak berubah, dia tetap. Misalkan tipe datanya itu string, maka misalkan kita akan menambahkan data harus juga string, tidak boleh integer ataupun data yang lain, karena sifatnya itu mengikuti data yang ada, tidak boleh berubah, konstan. Sedangkan list dia bisa dapat menaruh atau meletakkan data tipe data dalam satu variabel, dapat menambahkan 2 buah ataupun lebih daripada tipe data. Misalkan kita pada contoh, misalkan kita akan buat dia lebih daripada 1, misalkan terisi pada integer, ada integer dan juga ada
string. Nah, itu pada list dapat digabungkan, sedangkan pada array tidak bisa. Mungkin dalam pengimplementasiannya seperti ini. Pertama kita import array. Pertama kita buat dulu array underscore. Tipe datanya kita buat data aja, sama dengan array titik array dalam kurung i satu i, lalu koma dalam kurung i satu ini 6,9,7 print dalam kurung array 2, array skor data. Misalkan kita print, maka dia akan keluar seperti ininya array. Nah, ini array itu dia variabelnya tetap satu, tidak boleh ditambah. Maksudnya kayak gini, mari tipe datanya itu tetap satu tipe, tidak boleh digabung dengan yang lain begitu. Lalu misalkan gitu, misalkan pada list seperti ini dia, list underscore, misalkan kita buat data sama dengan dalam kurung petak ya, dalam kurung petak itu misalkan kita isi 3,6,8, nah misalkan kita akan menambahkan tipe data string, misalkan mobil, 9,7 misalkan kita print dalam kurung list 2, list data. Nah, misalkan kita jalankan, nah jadinya dia bisa bercampur antara antara integer dan juga string begitu. Nah, itu perbedaan yang mencolok. Jadi misalkan kita akan tambahkan data, misalkan array, misalkan pada yang tipe array underscore data sama dengan append dalam kurung, misalkan kita akan menambahkan angka 9, lalu kita print dalam kurung titik 2 array setelah kan sini koma array underscore data. Nah, misalkan kita jalankan, maka dia akan bertambah 9 di ujungnya tuh. Nah, dia akan bertambah 9. Nah, jika di sini kita misalkan masukkan string, misalkan kita buat makanan, apakah bisa? Nah, dia error dikarenakan makanan ini merupakan string. Nah, begitu. Kita ubah dia di 9 lagi, maka dia akan berjalan semestinya begitu. Ini pada array, misalkan kita tambahkan lagi array underscore list underscore data titik append
untuk menambahkan. Misalkan kita tambahkan di sini mobil, misalkan makanan kita deh, makanan. Di sini kita print dalam kurung keluar list setelah penambahan elemen list skor data. Misalkan kita tambahkan, maka dia akan bertambah makanan. Dan misalkan kita ganti ini menjadi sebuah tipe data string juga, dia juga bisa. Misalkan kita ganti 86, nah dia akan bertambah menjadi 86. Begitu. Itu merupakan perbedaan antara list dan array. Oke, baiklah. Jadi ini untuk soal ketiga, yaitu array termasuk dalam struktur data yang statis, struktur data statis yang mana ukuran memori yang digunakan bersifat tetap walaupun array tidak terisi penuh. Buktikan kebenaran atau kesalahan statement dalam menggunakan pemrograman bahasa Python dengan membuat operasi penambahan dan penghapusan elemen. Baik, mungkin di sini saya sudah mencoba. Di sini saya sudah mencoba untuk membuat, karena ini terlalu panjang, jadi untuk mempersingkat waktu. Jadi di sini pertama kita buat dulu import array dan SCS ini. SCS ini kita untuk menampilkan jumlah ukuran memori yang terdapat dalam arraynya. Nah, jadi misalkan kita buat dulu di sini pertama itu array dengan isinya itu integer 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ukuran memori yang awalnya itu adalah 100 daripada array yang pertama sebelum kita menambahkan elemen ke dalamnya. Lalu kita menambahkan satu elemen dengan cara arr.append. Misalkan kita tambahkan 6 di sini. Lalu misalkan kita print. Nah, di sini kita lihat bahwasannya ukuran memori daripada array ini bertambah. Tidak statis, tidak tetap maksudnya. Nah, dia bertambah. Di sini dia bertambah menjadi 116 begitu. Dan juga misalkan kita hapus, dia mengikuti daripada penambahan terakhir. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya yang bisa saya ambil yaitu hasil percobaan ini ukuran memorinya berubah dari yang awalnya 100 menjadi 116, yang dimana ini menyatakan bahwasannya Python ini bersifat statis dalam penggunaan memori, tetapi cenderung tidak benar. Begitu saja pendapat saya. Mungkin lebih dan kurang saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan juga saya mohon maaf apabila kurang memuaskan saya dalam mempresentasikan ini. Saya mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.